Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin cake moist coklat yang kayak gini. Ini tuh lagi viral banget di negara tetangga Malaysia. Jadi langsung aja aku bikin di rumah. Oh ya guys, untuk bikin cake coklat ini aku cuma pakai putih telur aja ya, jadi nggak pakai kuning telur sama sekali. Jadi resep ini itu cocok banget buat kalian yang punya stok putih telur dan pengen bikin kue yang enak. Oh ya, resep ini itu juga layak banget jual karena cake-nya itu benar-benar moist dan juga lembut, coklatnya juga berasa, manisnya juga pas. Oke, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai, jangan di skip. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya channel aku dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, sekarang yuk kita bikin sama-sama. Oke guys, yang pertama aku lakukan, aku mau masukkan dulu minyak goreng ke dalam panci kayak gini. Lalu aku tambahkan coklat batang. Selanjutnya aku tambahkan susu kental manis. Setelah itu, sekarang mau aku tim di atas air hangat mendidih kayak gini. Jangan lupa sambil diaduk-aduk sampai coklatnya meleleh ya. Oke, kalau coklatnya udah meleleh semua dan tercampur rata kayak gini, ini bisa kita angkat terlebih dahulu dan didinginkan sebentar ya guys. Lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku punya 500 gram putih telur. Untuk putih telur harus suhu ruang ya guys. Karena kalau misalnya pakai putih telur yang baru keluar dari kulkas, nggak bakalan ngembang sama sekali. Setelah itu ditambahkan gula dan juga emulsifier. Di sini aku pakai TBM. Setelah itu ketiga bahannya aku mixer aja kayak gini. Pertama pakai kecepatan rendah. Setelah kelihatan berbusa kayak gini, sekarang aku tambahkan kecepatannya sampai kecepatan yang tinggi. Oh ya, untuk nge-mixer putih telur kayak gini, kalian harus benar-benar pastikan mangkuk dan juga balon whisknya itu benar-benar bersih dan juga kering ya. Karena kalau masih ada minyak setetes ataupun air setetes di mangkuk atau balon whisknya, putih telur ini nggak bakalan ngembang sama sekali. Jadi perlu benar-benar diperhatikan. Oke, ini ditunggu aja sampai benar-benar mengembang, kental berjejak juga ya putih telurnya. Oke, sambil nunggu putih telurnya kental, sekarang aku mau siapkan dulu bahan tepungnya. Ini yang pertama aku mau ayak dulu tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Oke, setelah tepungnya diayak, sekarang aku juga mau ayak coklat bubuknya. Di sini aku pakai coklat bubuk merek Bendico yang XD. Kalau misalnya kalian mau warnanya lebih coklat lagi, kalian bisa gunakan coklat bubuk yang warnanya hitam ya. Tinggal disesuaikan aja. Untuk takarannya nanti aku tulis juga di deskripsi box. Setelah itu aku juga ayak baking powdernya. Kalau udah, sekarang kita balik lagi ke adonan putih telurnya. Ini udah kental berjejak kayak gini. Sekarang aku mau matikan mixernya terlebih dahulu. Lanjut, sekarang aku masukkan bahan keringnya yaitu tepung dan juga coklat bubuk. Bergantian dengan bahan cairnya yaitu coklat dan juga minyak yang udah dilelehkan tadi. Ini aku aduk dan aku campur pakai mixer dengan kecepatan rendah aja sambil dibantu diaduk dengan spatula. Pokoknya lakukan aja sampai bahan kering dan juga bahan cairnya habis dan adonannya tercampur rata ya guys. Dan ini dia adonannya, ini udah mengembang sempurna, udah tercampur rata juga. Cuman kalau masih ada coklat leleh yang masih mengendap di bagian bawah, harus benar-benar diaduk. Oke, di sini aku udah siapkan loyang kayak gini. Ini juga udah aku oles pakai Carlo supaya nanti nggak lengket sama sekali. Ini aku pakai loyangnya itu cukup besar ya. Kalau misalnya kalian punya loyang yang lebih mini dan mau dijual lebih mini gitu, bisa aja. Jadi untuk loyang dan ukurannya kalian bisa banget sesuaikan aja dengan selera kalian. Oke, di sini adonannya aku isi 3/4 loyang. Karena masih ada sisa adonannya, aku lanjut lagi pakai loyang yang kayak gini. Jadi untuk resep yang ini tuh bisa banget kita kreasikan mau pakai loyang yang kayak mana. Oke, kalau semuanya udah diisi adonan, sekarang siap buat kita kukus ya guys.
Untuk kukusannya udah dipanasin kayak gini ya. Setelah panas kayak gini, sekarang aku masukkan semua loyang yang udah aku isi kue tadi. Tinggal dikukus aja kurang lebih 45 sampai 55 menit ya untuk yang besar ini. Kalau misalnya kalian bikin yang kecil semua, kukusnya itu kurang lebih 10 sampai 15 menit aja. Jadi semakin besar loyang yang kalian pakai, bakalan lebih memakan waktu yang lama untuk mengukus kuenya. Kalau udah kayak gini, sekarang mau aku tes tusuk. Kalau udah nggak ada yang lengket lagi, itu tandanya udah mateng, udah bisa kita keluarkan dari kukusan. Hasilnya kayak gini, mulus banget, cantik. Untuk yang kecil, hasilnya juga mulus dan juga cantik ya. Kalau misalnya kalian mau dijual dengan harga yang lebih miring, kalian bisa banget bikin yang kecil-kecil kayak gini aja. Lanjut, sekarang aku mau bikin coklat leleh di bagian atasnya. Di sini aku panasin whipping cream cair yang non dairy setelah bagian sampingnya itu berbusa, tapi jangan terlalu panas ya. Langsung dimasukkan aja coklat yang udah dipotong-potong kayak gini. Setelah itu matikan api lalu diaduk-aduk cepat ya. Sampai semua coklatnya itu meleleh. Kalau udah kayak gini, sekarang tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik segitiga. Setelah itu aku mau bikin krimnya. Di sini aku pakai cream cheese. Kalau nggak ada kalian bisa ganti pakai keju oles. Ini di mixer aja sampai cream cheese-nya bener-bener lembut. Untuk cream cheese-nya harus udah suhu ruang ya. Oke, kalau udah di mixer kayak gini sampai lembut, sekarang aku mau tambahkan gula halusnya. Untuk gula halusnya aku ayak kayak gini ya supaya nggak ada yang bergerindil dan hasil dari krimnya ini benar-benar mulus. Lanjut sekarang di mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tinggal ditambahkan whipping cream. Untuk whipping creamnya ini harus dalam keadaan dingin ya, karena kalau nggak dingin dia nggak bakalan ngembang sama sekali. Ini di mixer aja sampai halus dan tercampur rata kayak gini. Oke, kalau udah sekarang mau dihias dulu cake-nya. Ini cake-nya harus udah dingin, jadi nggak panas lagi. Setelah itu aku masukkan di bagian tengahnya itu coklat yang aku bikin tadi, dan aku tutupi pakai cream cheese. Setelah itu bagian atasnya juga dikasih lagi coklat sebagai hiasan, jadi lumer-lumer gitu saat dimakan. Oke, di sini aku mau rapi-rapikan aja sedikit kayak gini. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen sajikan sebagai kue ulang tahun juga bisa banget. Ini hiasnya juga gampang, tapi hasilnya itu udah cantik banget dan pastinya juga enak banget. Oke, untuk yang kecilnya sama aja aku hiasnya, tapi di sini aku bikin satu variasi lebih beda yaitu lotus. Karena aku suka banget lotus, jadi aku bikin juga. Sebenarnya ini toppingnya bisa sesuaikan aja dengan selera. Bisa lotus atau selai strawberry atau apapun yang kalian inginkan. Cara bikinnya juga gampang dan simple banget, tapi hasilnya bener-bener enak. Oke, untuk toppingnya supaya lebih cantik, yang coklat aku tambahkan sprinkle coklat kayak gini. Dan untuk yang lotus bagian atasnya aku tambahkan biskuit lotus. Hasilnya benar-benar cantik dan juga benar-benar mewah banget. Aku yakin kalau kalian kasih ini untuk teman atau kerabat kalian yang lagi ulang tahun, dia benar-benar happy banget karena selain cake-nya cantik, dia juga benar-benar enak dan bisa dimakan banget. Oke guys, segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!